Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding leci susu dan juga aku tambahkan dengan nata de coco. Jadi untuk tambahan nata de coco ini sesuaikan lagi dengan selera masing-masing di rumah. Untuk rasanya ini benar-benar seger banget, apalagi untuk puding coklat dan juga susunya super lembut. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana cara membuatnya dan aku pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang, kamu bisa kopas atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat, aku juga sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi yang pertama di sini aku siapkan dulu untuk lecinya. Jadi aku beli leci kalengan ya yang biasanya. Kemudian aku keluarkan dan buang airnya. Setelah itu, aku di sini juga pakai nata de coco. Nata de coco ini secukupnya aja, jadi sesuaikan selera, kamu skip juga bisa. Lalu aku siapkan cetakan puding dengan diameter 24 cm atau dengan volume 2 liter. Setelah itu mulai tata leci, jadi per slice ini sudah ada dari lekukan si cetakan puding ini ya. Aku mulai atur satu persatu sampai semuanya habis. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya untuk awalnya. Setelah itu, aku mulai tambahkan juga dengan nata de coco. Jadi aku mulai tata juga di bagian dalam seperti ini. Atau kalau kamu nggak suka, kamu juga bisa skip ya untuk nata de coco-nya. Atau juga bisa ditambahkan dengan biji selasi yang sudah diseduh dengan air panas. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah itu sisihkan, kita mulai untuk bikin puding yang pertama. Jadi aku pakai jelly atau nutrijel rasa kelapa seperti ini ya. Aku pakai nutrijel kelapa ini yang ukuran kecil. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, aku hanya pakai 2 sendok makan aja atau sesuaikan selera. Lalu masukkan dengan air, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu mulai didihkan di atas api hingga jelly ini benar-benar mendidih. Jadi untuk kemanisannya ini bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kamu suka banget yang manis, kamu bisa tambahkan lagi untuk takaran gulanya. Setelah mendidih seperti ini, kemudian diamkan sebentar sampai uap panasnya hilang, lalu mulai masukkan atau tuang di atas leci dan juga nata de coco-nya hingga semua puding atau jelinya habis. Setelah selesai, kemudian diamkan hingga dia set. Lanjut untuk bikin puding yang selanjutnya. Jadi aku masukkan gula pasir, kemudian tambahkan dengan 2 bungkus agar-agar plain. Karena aku nggak suka yang terlalu manis, aku di sini hanya pakai 100 gram gula pasir aja. Kalau kamu suka manis banget, kamu bisa ikuti anjuran atau takaran gula pasir yang ada di kemasan, kurang lebih 300 gram. Setelah diaduk-aduk, kemudian mulai masukkan susu cair. Setelah masuk susu cair, kemudian tambahkan juga dengan air putih. Jadi total air di sini yang aku pakai 1600 ml ya. Dari 1 liter susu cair dan juga 600 ml air putih. Kemudian aduk-aduk dan masak di atas api sedang sampai benar-benar mendidih. Jadi pada saat proses memasak selalu diaduk-aduk seperti ini ya. Setelah itu, di sini aku ambil 2 sendok makan tepung maizena yang aku larutkan dengan puding yang tadi sudah mendidih, lalu aduk-aduk. Setelah itu, masukkan larutan maizena ke dalam puding, kemudian aduk-aduk lagi dan didihkan. Nah, setelah mendidih, kemudian matikan api dan aku di sini mulai ambil 600 ml
Kemudian simpan dulu. Di sini aku simpan di gelas takar ya sampai 600 ml. Lalu sisihkan. Untuk sisa puding yang tadi, di sini aku tambahkan dengan 100 gram coklat batang atau disisi. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu kembali masak dan didihkan. Setelah mendidih, kemudian matikan api. Dan di sini aku mulai bagi dua untuk puding coklatnya ini. Jadi aku ambil 600 ml. Kemudian aku mulai tuang di atas adonan leci yang tadi sudah set. Dan puding leci yang pertama ini dia sudah set ya dan udah siap untuk dituang puding coklat. Kenapa harus aku ambil 600 ml? Agar per layernya itu dia sama untuk volumenya. Jadi aku ambil 600 ml untuk puding coklat, kemudian aku tuang di atas puding leci ini. Setelah itu diamkan hingga dia set. Setelah set seperti ini, kemudian mulai panaskan untuk puding susu yang warna putih tadi, atau kamu bisa panaskan lagi ya sampai dia mendidih. Kemudian mulai tuang lagi di atas puding coklat dan habiskan, kemudian diamkan lagi hingga dia set. Dan setelah puding susu set, di sini aku mulai panaskan lagi untuk puding coklat, yaitu layer yang terakhir. Jadi setelah dia panas seperti ini, kemudian mulai tuang di atas puding susu. Jadi selama aku nunggu per layernya ini set, aku hanya diamkan di suhu ruang ya. Jadi nggak aku masukkan ke dalam chiller, apalagi aku masukkan ke dalam freezer. Hanya di suhu ruang aja. Nah, jadi setelah puding susu putih ini udah set, kemudian mulai tuang untuk puding coklatnya hingga semua puding coklat habis, lalu diamkan hingga dia set. Di sini aku diamkan kurang lebih selama 30 sampai 60 menitan. Dan setelah set kurang lebih selama 1 jam nih aku diamkan, kemudian aku mulai balik dan keluarkan dari cetakan puding. Dan ini hasilnya saat dikeluarkan dari cetakan. Tuh cantik banget kan? Dia jadi ada 4 layer. Yang pertama layer leci, kemudian coklat, lalu susu, dan kemudian layer yang terakhir coklat. Rasanya tuh benar-benar seger dan juga untuk puding atau agar-agar yang warna coklat dan juga putih, dia tuh benar-benar lembut, empuk dan rekomen banget untuk santapan siang kamu atau bisa juga untuk temen buka puasa. Untuk tampilannya sendiri jadi mirip-mirip seperti puding kelengkeng yang ada di bakery-bakery gede gitu kan, tapi yang ini versi pakai leci. Dan saat aku sendokin, rasanya tuh bener-bener lembut dan sopan banget masuk ke mulut. Yang pasti kamu wajib coba karena caranya juga gampang banget dan bahan-bahannya. Untuk leci kamu bisa skip ya, jadi kamu bisa tambahkan hanya dengan nata de coco aja. Tapi kalau kamu pengen yang premium, kamu bisa tambahkan juga leci kalengan seperti ini. Selain untuk ide jualan, ini juga bisa untuk ide hampers atau hantaran untuk teman kamu ataupun kerabat dan juga saudara. Untuk harga jual berada di kisaran mulai dari harga 190 sampai dengan 270.000 per loyangnya. Bikin juga di rumah yuk. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.